Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla setelah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita. Dengan demikian kita tetap mampu melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, sehingga kita sampai pada pelaksanaan ibadah walaupun dalam kondisi apapun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kehadirat baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membawa umatnya dari alam yang gelap kepada yang terang, sehingga sampai dengan saat ini kita masih tetap meyakini bahwa baginda Rasul adalah utusan Allah dan kita taat untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema khutbah kita pada Jumat kali ini berkaitan dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berpesan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu ala wahiya qalbi. Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, jika ia benar, maka baik pula lah seluruh jasad itu. Tetapi jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad itu. Ketahuilah bahwa dia adalah hati yang ada pada diri kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan qalbu. Setiap insan memiliki qalbu, hati kita masing-masing. Sebab hati itu adalah bahagian pengarah penentu antara memilih yang baik dan yang benar, yang hak atau yang batil, yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat.
Maka hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Hasan Al-Basri menerangkan ada beberapa hal yang bisa merusak hati manusia itu. Hal yang pertama, kata Hasan Al-Basri, yang pertama, manusia berbuat dosa dengan harapan kelak ia akan bisa bertaubat. Ini salah satu hal yang akan merusak hati kita. Orang melakukan kesalahan, orang berbuat dosa, tapi dalam hatinya ada suatu kesempatan kelak dia ingin bertaubat, tapi jalan terus berbuat dosanya. Ini rusak hati kita. Generasi muslim sekarang paham betul, sebab tidak ada umat Islam yang nggak paham tentang dosa dan pahala. Tidak ada yang nggak paham tentang faedah, manfaat atau mudarat. Paham kita, tapi dia lanjut terus melakukan kesalahan, lanjut melanggar perintah Allah, lanjut berbuat maksiat, tapi hanya dia sekedar harapan nanti dan nanti akan bertaubat. Maka ini adalah salah satu yang membuat rusak hati kita. Kalau ini semakin kita tanamkan dan semakin kita biarkan, maka lambat laut yang benar dianggap yang salah dianggap yang benar. Orang sekarang melakukan hal-hal dosa besar saja sudah tidak merasa malu lagi. Konon dosa-dosa yang kecil. Kalau dulu masa Nabi, iya, hanya kita memperkuat tauhid, dosa besarnya jangan sampai kita syirik. Sekarang bukan itu lagi. Dosa-dosa yang besar justru mengelilingi diri kita, mengikuti kita keseharian kita. Tidak usah jauh-jauh, contohnya saja orang melakukan kemaksiatan. Apakah maksiatnya besar atau ringan? Tapi bagi kita hanya sekedar biasa-biasa saja. Padahal ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka laknat Allah akan menanti. Jelas. Tapi karena hatinya semakin digerogoti dengan hal-hal yang tidak benar, maka hatinya semakin rusak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelihara. Jangan ketika kita melakukan kesalahan, dosa kepada Allah, mau dosa besar, dosa kecil, jangan hanya sekedar harapan nanti akan bertaubat. Tidak. Itu namanya sama halnya mempermainkan Allah dan Rasulnya. Maka inilah salah satu yang merusak hati. Orang sekarang berbuat keburukan, orang berbuat kebaikan, tidak tahu mana yang baik dan tidak tahu mana yang buruk. Sebab kenapa? Hatinya justru tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatannya. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, akan merusak hati kita, atau hati kita akan merusak orang berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan. Ini rusak hati kita. Berapa banyak orang yang berilmu, orang Islam, bukan orang bodoh, orang pintar, dia mampu menjadi imam, mampu menjadi pemimpin, tapi tidak mau berbagi ilmu. Nah, usah jauh-jauh, contoh sekarang saja orang suruh jadi imam. Anehnya mampu dia, menurut pandangan kita, paham dia, bisa dia, tapi tidak mau. Ini rusak hatinya. Walaupun segudang ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, mampu dia baca kitab kuning, mampu dia segala-galanya, tapi kalau dia tidak mau mengamalkannya, sama juga rusak hatinya.
Tapi sebaliknya, ada juga justru yang tidak memiliki ilmu, justru yang kepingin maju ke depan. Ini rusak. Maka jangan salahkan rusak ibadah kita, rusak perbuatan kita. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan porsinya. Baut atau mor, tukar bautnya, pakai mornya. Kalau bukan pasangannya, maka dia tidak akan masuk. Sama, kalau yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, apapun ceritanya, tunggu kehancuran. Oh, enggak, saya ahli, bisa. Mungkin sekedar. Maka bukankah Nabi pernah mengatakan apabila segala sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Mulai dulu rusak hati kita, lalu akan rusak hati yang lain. Kenapa? Akibat perbuatan kita. Orang paham itu perbuatannya salah, orang dia sedang jatuh ke jurang, tapi kita orang berilmu tidak mau mengingatkan, tidak mau menasihati. Ini yang rusak. Rusak hatimu yang memiliki ilmu tidak mau menasihati, dan akan rusak generasi selanjutnya. Maka ini hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki ilmu, beramallah, berbuat. Jangan ilmu yang kita peroleh lalu kita akan simpan. Sebab kenapa? Ilmu itu bukan milik kita, tapi Allah yang titipkan kepada kita. Tapi jadikan ilmu yang engkau miliki itu sebagai ladang untuk beramal, bukan untuk kita tumpuk lalu kita tidak berikan kepada orang lain. Jamaah kita, masyarakat kita sekarang lagi dihalau kiri dan kanan pengaruh, tapi tanpa ada ilmu bagi kita yang berilmu untuk memberikan nasihat, maka mereka akan semakin digiring untuk kesesatan. Berapa banyak umat Islam sekarang yang sesat, jauh dari agama. Sebab kenapa? Bagi kita yang memiliki ilmu, tidak mau memberi pemahaman soal perkara, mau didengar, mau diterima, mau diamalkan, asalkan kebaikan ilmu itu engkau berikan, maka itu bukan perkara dan persoalan kita lagi. Yang ketiga, yang akan merusak hati kita, seseorang beramal tapi dia tidak ikhlas. Zaman now sekarang kadang-kadang kita sandarkan dengan duniawi, beramal tapi kita sandarkan dengan proses duniawi. Mana contohnya? Aparat hukum saja. Kita sudah ditunjuk menjadi aparat hukum, menjaga masjid, mengurus masjid. Lalu sesekali kita absen, apa kata orang? Percuma sudah digaji. Ini disandarkan, sehingga seolah-olah kita berbuat beramal karena ada sesuatu imbalan dari manusia, maka timbul tidak ikhlas. Padahal ketika orang dijadikan sebagai pengurus hukum, bukan berarti seluruh kegiatan hukum mau tidak mau, ada tidak ada di tempat, wajib kita serahkan ke dia. Lalu kita sebagai penonton padahal paham. Tidak. Berjalannya hukum Allah, syariat ini berjalan kalau kita saling bahu-membahu, saling membantu. Jangan kita serahkan sepenuhnya kepada yang diberi tanggung jawab. Kepala keluarga tanggung jawab penuh kepada istri dan anaknya. Tapi kalau kita sebagai anak dan istri tidak mau membantu, sama halnya tidak ikhlas dalam beramal. Sebab akibat tidak ikhlas, maka akan tumbuh penyakit hati yang lain. Pertama, dia mau melakukan karena terpaksa. Maka ini jangan kita hindari. Sebab kenapa? Berbuat sesuatu itu hendaknya kita landasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan itu bukan ada pada manusia. Manusia hanya sekedar ucapan terima kasih. Tapi balasan daripada Allah lah yang hakiki dan sesungguhnya. Oh, kalau
demikian, ada orang memberi upah kepada kita berbuat sesuatu dengan kebaikan kita, dengan harapan mereka ucapan terima kasih. Apakah haram kita ambil? Tidak. Tapi kalau kita sandarkan tadi, mau bekerja karena ada itu, tidak mau bekerja karena ada itu, ini menjadi hati rusak. Sebab kenapa? Tidak ikhlas dalam beramal. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat, memakan rezeki daripada Allah tapi enggan bersyukur kepada Allah. Ini akan juga merusak hati kita. Setiap hari kita menikmati nikmat Allah. Apa sih yang enggak? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat Allah. Wahai saudara, kita nikmati nikmat hidup. Allah berikan tenaga, Allah berikan ruh kepada kita, nafas, kesehatan, penglihatan, itu nikmat. Belum lagi kehidupannya, kebutuhan jasmani kita, makanan, tempat, nikmat semua. Tapi umat Islam sekarang justru dia ketika menerima, memanfaatkan, memakan rezeki daripada Allah, tapi lupa akan bersyukur kepadanya. Maka jangan heran, banyak rezeki kita, banyak pendapatan kita, tapi tidak menentu. Itu ciri-cirinya tidak ada keberkahan daripada Allah. Lupa barangkali bersyukur. Begitu juga hidup kita. Kenapa kita susah, gelisah, kehidupan dari sejak dulu sampai sekarang susah terus, merosot terus? Barangkali Allah memberi teguran kepadamu, berbanyaklah bersyukur. Syukur nikmat. Sebab janji Allah pasti, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, Allah akan tambah nikmat itu. Pasti itu, janji Allah pasti, tidak sama dengan janji manusia. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat, itu pasti. Coba ketika kita hendaknya bangun tidur saja, syukuri nikmat. Apa syukurnya? Paling kecil, baca doa bangun tidur. Ini tak. Mau tidur pun sama, itu paling tidak. Syukuri bahwa Allah masih memberi kehidupan hari ini. Tidak usah yang lain, tidak usah yang besar-besar, kecil-kecil saja. Hari ini Allah masih berikan, melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Berapa banyak saudara kita yang terbaring di rumah sakit, kepingin mau salat tidak bisa, syukuri itu. Maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ancaman Allah berat. Ketika orang kufur, menolak, tidak mau bersyukur kepada Allah, azabku sangat pedih. Maka kadang-kadang kita dalam keadaan sehat, Allah beri sedikit. Itu azab dunia, azab akhirat lebih lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang membuat merusak hati kita inilah kadang-kadang kita tidak sadar diri. Kita lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan pekerjaan, tapi padahal yang sesungguhnya hati kita gelisah. Malam tidak enak tidur, makan pun kadang-kadang tidak ada selera. Itu sesungguhnya hati kita sudah mulai rusak. Lebih banyak pengaruh rusaknya ketimbang amannya. Lalu apa obatnya? Obatnya hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, zikrullah, bertakwa kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Sebab ada kerusakan apapun pada dirimu, kegelisahan atau apapun persoalan-persoalan, hanya kepada Allah tempatmu mengadu, bukan kepada manusia. Atasanmu tidak mampu menyelesaikan solusi tentang hatimu. Tetanggamu tidak mampu menyelesaikan tentang kegelisahan hatimu. Keluargamu tidak mampu untuk menyenangkan hatimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mampu dengan catatan dirimu beribadah sesuai dengan tujuan kita hidup.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Visi hidup kita adalah untuk sujud beribadah kepada Allah. Sebab kenapa? Ketika engkau beribadah dengan otomatis menjalankan perintah Allah, ketenangan hatimu akan datang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang merusak hati kita, orang melakukan atau mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran. Ini rusak hati kita. Berapa banyak ketika kita mengantar seseorang jenazah yang telah meninggal, padahal yang sesungguhnya pelajaran yang berarti ada di situ. Lihat diri kita hari ini, jenazah kita masukkan ke dalam kubur, dia tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kuasa apapun. Apakah dia pejabat, masyarakat biasa, orang baik, orang buruk, sama kedudukan kita di bawah tanah. Tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali ketakwaan kita. Hari ini mungkin dia pantat kita berbeda, keturunan kita berbeda, warna kulit kita berbeda, suku kita berbeda. Tapi ketika engkau kembali kepada Allah, lihat orang mati tidak memiliki kemampuan apa-apa dan dia sama setara dengan kita. Itu pelajaran. Maka banyak orang yang mengantar jenazah tapi tidak mau mengambil pelajaran, maka itu akan merusak hatinya. Sebab kenapa? Seolah-olah kebaikan yang ada pada dirinya, keburukan tidak ada sama sekali. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dari khutbah yang sangat singkat ini, mari kita dekatkan hati kita. Yang pertama, ibadah kepada Allah dengan zikir, ingat kepada Allah, sebab akan melunakkan hati kita. Obat hati kita untuk menjadi tenang adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Tapi jangan hanya zikir alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ibadah dah. Banyak orang kita juga berzikir, tapi imbangi kunci utama ibadah kepada Allah. Zikir ini Allah berikan kepada kita. Lihat ini yang ada pada diri kita. Ruh kita diajarkan berzikir, tarik, naik, turun. Itu zikirnya. Tidak sadar kita. Coba tahan 1 menit saja, napasnya jangan kasih naik atau jangan kasih turun. Sesungguhnya ruh kita saja bersyukur sambil dia bertasbih kepada Allah. Kalau kita hebatnya tidak merasa, tidak mau berzikir, kapan mau tenang hatinya? Kapan hatinya bisa aman? Maka akan timbul pada dirinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab bagi dia adalah dosa yang dia lakukan, seolah-olah itu ada masanya nanti. Kalau Allah beri kesempatan bertobat, bolehlah. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lewat mimbar ini hati berpesan, kunci kehidupan adalah dekatkan dirimu kepada Allah. Semua yang kita miliki di dunia tidak akan kita bawa melainkan amalan salihah kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari perusak-perusak hati kita ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan ilmu yang kita terapkan menurut kemampuan kita, lalu kita mengambil iktibar pembelajaran setiap musibah-musibah yang kita peroleh. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada khatib sebagai penyampai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur